Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Nabil, saya dari kelas 10 MIPA 1. Hari ini saya akan membacakan hasil presentasi saya dengan judul litosfer dan karakteristiknya. Pengertian litosfer. Kata litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos artinya batuan dan sfera artinya lapisan. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya, lapisan ini terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Itulah sebabnya lapisan litosfer seringkali dinamakan lapisan silikat. Menurut Clarke dan Washington, batuan atau litosfer di permukaan bumi ini hampir 75% terdiri dari silikon oksida dan aluminium oksida. Struktur lapisan kulit bumi litosfer. Batuan bukanlah benda yang keras saja, berupa batu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, juga dalam bentuk tanah liat, abu gunung api, pasir kerikil, dan sebagainya. Bumi tersusun atas beberapa lapisan, yaitu pertama, barisfer, yaitu lapisan inti bumi yang merupakan bahan padat yang tersusun dari lapisan nikelum, nikel, dan ferum besi. Jari-jari barisfer kurang lebih 3.470 km. Yang kedua, ada lapisan antara, yaitu lapisan yang terdapat di atas nipe setebal 1.700 km. Lapisan ini disebut juga astenosfer, mautel, merupakan bahan cahaya bersuhu tinggi dan berpijar. Berat jenisnya 5 gram per cm kubik. Yang ketiga ada litosfer, yaitu lapisan paling luar yang terletak di atas lapisan antara dengan ketebalan 1.200 km. Berat jenis rata-rata 2,8 gram per cm kubik. Jenis lapisan kulit bumi litosfer. Pertama, ada lapisan sial, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam, silisium, dan aluminium. Senyawanya dalam bentuk SiO2 dan Al2O3. Pada lapisan sial, silisium, dan aluminium ini antara lain terdapat batuan sedimen, granit, andesit, jenis-jenis batuan metamor, dan batuan lain yang terdapat di daratan benua. Lapisan sial dinamakan juga lapisan kerak bersifat padat dan batu bertebalan rata-rata 35 km. Kerak bumi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu A. Kerak benua, merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit di atasnya dan batuan beku basalt di bagian bawahnya. Kerak ini yang merupakan benua. B. Kerak samudra, merupakan benda padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atas, kemudian di bawahnya batuan-batuan vulkanik yang paling bawah tersusun dari batuan batu gapro dan peridolit. Kerak ini menempati dasar samudra. Yang kedua ada lapisan sima atau silisium magnesium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa CO2 dan MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Lapisan merupakan bahan yang bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata 65 km. Untuk batasan antara litosfer dan astenosfer dibedakan dalam hal responnya terhadap tegangan, yang dimana litosfer tetap padat dalam jangka waktu geologis yang relatif lama dan berubah, seperti cairan kental. Karena itu pula, litosfer terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik yang mengakibatkan terjadinya gerak benua akibat konveksi yang terjadi dalam astenosfer. Lempeng tektonik dan bentuknya. Teori tektonika lempeng atau plate tectonics adalah teori dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer bumi. Teori ini telah mencakup dan juga menggantikan teori pergeseran benua yang lebih dahulu dikemukakan pada paruh pertama abad ke-20 dan konsep silver spreading yang dikembangkan pada tahun 1960-an. Pergerakan lempeng atau plate movement. Berdasarkan arah pergerakannya, perbatasan antara lempeng tektonik yang satu dengan lainnya atau plate boundaries terbagi dalam 3 jenis, yaitu divergent, convergent, dan transform. Selain itu, ada jenis lain yang cukup kompleks namun jarang, yaitu pertemuan simpang 3 atau triple junction, di mana 3 lempeng kerak bertemu. Manfaat litosfer bagi kehidupan. Litosfer merupakan bagian bumi yang langsung berpengaruh terhadap kehidupan
dan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan bumi. Litosfer bagian atas merupakan tempat hidup bagi manusia, hewan, dan tanaman. Manusia melakukan aktivitas di atas litosfer. Selanjutnya, litosfer bagian bawah mengandung bahan-bahan mineral yang sangat bermanfaat bagi manusia. Bahan-bahan mineral atau tambang yang berasal dari litosfer bagian bawah, diantaranya minyak bumi dan gas, emas, batu bara, besi, nikel, dan timah. Pengaruh bentuk muka bumi terhadap kehidupan. Bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda akan menimbulkan pengaruh bagi kehidupan manusia. Macam-macam bentuk muka bumi diantaranya pantai, dataran rendah, dataran tinggi, serta pegunungan. Sekian itu saja presentasi yang bisa saya bacakan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.